siang ini kita akan meninjau jalur mudik melalui udara dan kita akan memantau jalur mudik ke arah barat, yakni arah Merak, Bakauheni, dan ke sisi timur melalui jalur Brebes, Cirebon. Mau melihat langsung lokasi yang di tempat penyeberangan di Bakauheni ya. Di Merak untuk yang menuju ke Bakauheni. Nah, kemudian yang satu lagi ke arah timur. Ke arah timur ini ke arah sampai dengan di Brebes. Tetapi yang ke arah Brebes kita bisa menyandingkan antara tol dan non tol sampai di mana kepadatannya. Memang jalan nasional non tol ke arah Merak cukup lancar, bagus ya. Kepadatannya tidak ada hambatan. Yang tol itu mulai terasa begitu memasuki pintu tol Cilegon Barat. Nah, dari Cilegon Barat sampai dengan ke lokasi penyeberangan di Merak yang menuju ke dermaga kelihatan sekali ya, mungkin panjangnya adalah kalau 7 atau 8 kilo. Nah, saya kira itu yang menjadi perhatian kita semua, bahwa bagaimana pelayanan untuk yang dari Merak ke Bakauheni. Kalau di non tol mulai terasa bahwa yang di sebelah utara ya non tol satu lajur ke arah timur itu mulai ada banyak roda dua. Sebaliknya dari timur ke barat ada kendaraan pribadi yang melalui jalur non tol, karena jalur tol yang ada yang ke arah barat kan sudah dipakai untuk one way ya, dari barat ke timur ya. Pada saat kita terakhir masih di bulan-bulan puasa menjelang H-10 atau H-7 itu sudah tidak ada yang menghambat kira-kira ya di jalur non tol ya. Kalau di jalur tol saya yakin itu hanya perlu diperhatikan masalah kepadatan saja. Tapi kalau di jalur non tol yang perlu diperhatikan adalah kondisi lubang, marka, penerangan ya. Kadang-kala kan mudik sepeda motor yang kadang-kala kita juga harus memperhatikan. Biasanya mereka mungkin melewati keluar Jakarta menggunakan waktu-waktu sore atau malam ya. Nah, sehingga di tengah jalan sudah siang seperti tadi kita lihat dari atas ya, itu cukup lancar. Dan kondisi permukaan jalan yang kita lihat juga waktu kita kontrol terakhir cukup bagus. Bergelombang ada ya, tetapi lubang sudah relatif tidak ada. Marka jalan nasional sudah kelihatan ya. Kalau dari atas pembedanya adalah marka median itu kita kuning ya, di atas kelihatan sekali itu, baik ke arah barat maupun ke arah timur. Termasuk minggu lalu yang kami juga ngecek ke Sumatera, itu semua sudah dicat kuning markanya untuk pembeda dengan jalan daerah, dan kondisi permukaan jalan sudah memadai untuk melayani arus mudik maupun arus balik nanti. Moga-moga sajalah, moga-moga cuaca ini tidak banyak mengganggu dan support kita semua yang mudik maupun balik, karena bagaimanapun kalau misalnya ada cuaca yang mengganggu di ruas-ruas jalan kita pun juga menyiapkan alat-alat berat kita untuk supaya bila ada hambatan gangguan cuaca, misalnya cuaca hujan yang menjadikan jalan kita yang di daerah perbukitan atau yang kondisi rawan longsor, supaya juga cepat terantisipasi. Sekaligus juga di beberapa titik kita ada posko-posko, ya posko-posko yang langsung bisa dihubungi, ya sekaligus bisa dipakai sebagai tempat singgah.
untuk misalnya kecapean bagi para pemudik sepeda motor, bisa nanya-nanya di situ kondisi jalan yang ke arah depannya akan dilewati seperti apa. Nah itu teman-teman saya, teman-teman Bina Marga semua bergabung dengan perhubungan dalam satu posko. Ya, sejauh ini hasilnya cukup menggembirakan ya, dari kondisi lalu lintas yang melalui jaringan jalan tol kita itu posisi paling penting adalah di Cikampek Utama, kemudian yang kita lihat di masing-masing gate itu ya, Palimanan, kemudian nanti di Kali Kangkung. Nah, sejauh ini kita cukup gembira karena sistem satu arah yang diterapkan di dalam pelaksanaan Lebaran kali ini cukup membawa hasil yang bagus untuk kita ya. Baik tadi di jalan tol maupun tadi juga dengan Pak Dirjen Bina Marga juga melihat di jalan nasional kondisinya masih sangat terkendali. Nah, kita ingin mengantisipasi untuk puncak mudik baru ya di tanggal 1 atau tanggal 2 karena sebagian dari ASN kan tidak mengalami libur ya tanggal 31 dan tanggal 1 juga ada upacara. Cukup banyak para pemudik itu masuk ke rest area di rest area sebelum Cikampek Utama. Yang itu menyebabkan antrean cukup panjang dan beberapa kali kita lihat itu memang tidak bergerak. Nah, ini kita juga ingin sampaikan himbau saya lagi pada para pemudik untuk memanfaatkan rest area setelah gerbang Cikampek Utama yang pertama cukup banyak, yang kedua bisa dimanfaatkan kiri dan kanannya, dan yang ketiga itu juga akan membantu para pemudik yang lainnya untuk bisa mendapatkan layanan jalan tol yang lebih bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita catat adalah masih banyak masyarakat yang memanfaatkan bahu jalan tol untuk berhenti. Ya, saya kira ini harus dihindari. Kalau itu kaitan dengan kondisi kendaraan, kita lihat juga tadi banyak kendaraan yang kapnya dibuka ya, mungkin ada apakah panas atau terjadi masalah di dalam mesinnya. Betul kita harapkan sekali lagi mereka sebelum berangkat cek kendaraannya, kondisi stamina dijaga, dan betul-betul itu memanfaatkan rest area setelah Cikampek Utama. Ya baik, mungkin seperti diketahui kami dari Asosiasi Jalan Tol mencoba menawarkan sebuah dukungan solusi ya, yaitu ketika puncak mudik Lebaran 1440 Hijriah ini diprediksi akan terjadi kepadatan, kita coba mendistribusikan traffic itu dengan cara di hari-hari tertentu sebelum arus mudik puncak dan setelah arus balik puncak kita tawarkan diskon tarif. Besarnya adalah 15%, berlaku tanggal 27 sampai 29 kemarin ya, sebelum arus puncak arus balik arus mudik. Lalu nanti tanggal 10 sampai 12 Juni setelah puncak arus balik. Nah, kaitannya motivasi utama dari kebijakan ini adalah untuk mendistribusi traffic supaya lebih merata hari-harinya gitu. Jangan menumpuk di satu hari atau di satu jam tertentu.